Amarah dari warga sudah memuncak. Mereka meraih tangan Banyu dengan paksaan. Tangan kecil itu seperti dicengkram oleh kekuatan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. "Mbak!" teriak Banyu. Buk! Satu pukulan mendarat ke wajah warga yang mencekram tangan mungil itu. Warga tersebut terhuyung dan langsung jatuh ke tanah. "Jangan pernah sakiti anakku!" lugas Ki Wiryo. "Sudah cukup, Wiryo!" teriak Ki Jalu. Tanpa disadari, Ki Wiro berlari dan membawa tongkat Ki Jalu yang sedari tadi terjatuh di tanah. Ki Wiro menerjang kerumunan warga desa dan langsung mendaratkan pukulan dengan tongkat itu tepat di atas kepala Ki Wiryo, lalu menyeretnya menjauh. Karena serangan tersebut, darah mulai mengucur dan mengalir membasahi wajah Ki Wiryo. Dengan satu pukulan tersebut, membuat Ki Wiryo jatuh dengan lemah, seperti batang kayu lapuk yang jatuh dari pohonnya. Laras memalingkan wajahnya, tak berani melihat keadaan Ki Wiryo yang cukup mengenaskan itu. "Sudah cukup!" teriak Laras. "Cepat ambil dan tumbalkan anak itu, Ki Wiro," kata Ki Jalu. Setelah tahu akan jatuhnya Ki Wiryo, Ki Wiro melirik ke arah Laras dan Banyu. Ki Wiro tampak kesetanan. Jalannya sangat berbeda dengan kebanyakan manusia. Dia merayap dan mengerang seperti hewan buas yang sedang menerkam mangsanya. Tepat sebelum tangan Ki Wiro akan menyentuh tangan Banyu, terdengar suara erangan yang cukup keras. Suara itu cukup untuk menggetarkan hati semua makhluk hidup. Mendadak, Ki Wiro berhenti. Badannya terdiam terpaku dan tak bergerak sama sekali, seperti boneka yang diam tanpa ada gerakan sama sekali. Suara erangan yang awalnya tidak dapat dimengerti berangsur-angsur, suaranya jelas dan sangat mudah untuk dipahami. "Kembalikan, kembalikan!" Bulir-bulir hujan darah jatuh lebih deras. Laras menahan nafas. Ia memegang Banyu erat-erat. Warga saling memandang. Ketakutan mencuri nalar mereka. Dan ketakutan adalah api yang tidak butuh bensin. Dengan adanya kejadian ini, Laras memanfaatkannya dengan berlari ke arah Ki Wiryo untuk memastikan keadaan bapaknya tersebut. Tangan Laras mengusap lembut dan membersihkan lumuran darah yang ada di wajah Ki Wiryo. "Bapak baik-baik saja?" tanya Laras. "Bapak tidak apa-apa, Laras," jawab Ki Wiryo sambil tersenyum. Dari kegelapan, dari arah air yang tak lagi tampak hitam melainkan merah pekat, suara perempuan itu menjawab, "Tebuslah dosa kalian." Seolah itu adalah aba-aba. Air sungai mendadak bergolak, tidak tinggi, tidak besar, tapi hidup. Seperti ada puluhan tangan yang muncul dari bawah dan ingin meraih apa saja yang dekat. Warga berteriak dan mundur. Laras mundur, nafasnya kasar. "Pak, ini di luar akal." Ki Wiryo tidak menjawab. Matanya menatap sungai yang kini berwarna merah kehitaman. Serak! Suara yang memecah kebingungan. Lalu ada seorang warga berteriak, "Ada lagi!" Obor diarahkan. Satu lagi korban. "Di sana! Di belakang rumah Pak Muridin!" Darah seperti es mengalir di urat Laras. Banyu memandang ke arah curug. Wajahnya kosong. Suara itu berbisik, terdengar jelas meski berasal dari kejauhan. "Belum cukup, belum cukup." Sungai berdenyut seperti urat nadi. Langit membuka celah kecil di awan dan hujan malam itu turun setetes demi setetes. Namun hujan itu merah darah. Beberapa warga menutup kepala dan menjerit. Beberapa berlari ke rumah. Beberapa seperti kehilangan kewarasan. Di tepi sungai, tubuh ketiga yang baru ditemukan tergeletak. Seorang perempuan, usianya sekitar 20. Wajahnya cantik, namun kini membeku dalam ketakutan. Warga mengenalnya, Lila. "Bangun, Lila!" Lila adalah anak Ki Jalu. Ki Jalu menjerit, berlari memeluk tubuh anaknya yang sudah kering seperti kain dijemur berhari-hari. "Lila, Lila, Lila!"
Suaranya pecah, tubuhnya goyah. Ia memeluk anaknya, mengguncang bahu yang sudah tidak bernyawa. Dan ketika Ki Jalu menundukkan wajahnya ke leher putrinya, Ki Jalu menangis meronta seperti binatang yang kehilangan anaknya. Dan malam itu akhirnya pecah menjadi tragedi yang kelam. Warga berkumpul di sekelilingnya. Sebagian masih tertegun, sebagian menutup mulut, sebagian menatap tubuh Lila seperti sedang melihat bayangan mereka sendiri. Laras memeluk Banyu makin erat, seperti hendak menelan tubuh kecil itu ke dalam dadanya. Banyu hanya berdiri diam. Ia menatap Lila tanpa takut, tanpa jijik, tanpa sedih. Seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi jauh sebelum semuanya terjadi. Dan itu justru yang membuat Ki Jalu bangkit dengan mata yang merah seperti bara. Semua ini kesalahan anak itu. Ia menunjuk Banyu. Telunjuknya gemetar. Warga ikut menatap arah yang sama. Beberapa langsung melangkah maju, beberapa memaki. Anak itu pemanggil arwah. Semenjak dia datang, desa tidak tenang. Curug marah. Kita harus menjaga desa. Korban sudah 3. Jangan tunggu kita semua mati. Ucapan-ucapan itu membelah malam. Warga menjerit. Warga mendekat. Warga mengangkat bambu, parang, jala, apa saja yang bisa dipegang. Air sungai melompat. Ya, melompat seperti ular raksasa, menjulur ke arah Ki Jalu dan mendorong tubuhnya ke pohon waru. Beriak! Ia menghantam batang pohon dan jatuh tersungkur. Warga berteriak lagi. Ada sosok yang naik perlahan dari dasar air. Rambut panjangnya melayang seperti rumput laut. Kulitnya pucat, membiru. Matanya kosong seperti sumur tanpa dasar. Sosok perempuan itu berdiri di atas air. Tidak mengapung, tidak berenang, tidak tenggelam. Ia berdiri di atas air. Mira. Warga serempak membungkuk ketakutan. Beberapa langsung sujud tanpa sadar. Mira, bisik seseorang. Mira sudah bangkit. Tapi Mira tidak melihat warga. Ia hanya melihat Banyu. Anak itu mendongak. Kedua mata mereka saling bertemu. Mata air, mata luka. Ibu. Suara Banyu pecah seperti anak yang melihat ibunya pertama kali. Laras memegang mulutnya, menahan jeritan agar tidak pecah. Mira mengangkat tangan. Air terbelah seolah menghormati gerakannya. Dan dari kedalaman sungai, sesosok lain muncul. Laki-laki muda, mata tajam, rambut hitam panjang. Tubuhnya seperti bayangan air yang mencoba menjadi manusia. Raka, pasangan Mira. Dua arwah yang dulu ditumbalkan, sepasang tumbal, kini muncul kembali. Bukan sebagai manusia, melainkan sebagai makhluk air yang tunduk hanya pada kematian dan sumpah. Raka menatap warga dengan mata tidak berwarna. Gelombang kecil muncul di sekitar kakinya. Darah kami tumpah, katanya. Suaranya bergema seperti suara dua orang sekaligus. Sekarang darah kalian menunggu giliran. Tidak, ampuni kami. Kami tidak tahu cerita sebenar. Kami hanya ikut perintah para tetua. Mira menatap mereka seperti ibu yang kehilangan anak. Anak kami. Ia menunjuk Bayu. Kembali untuk melengkapi separuh jiwa yang akan menuntaskan apa yang tertunda. Namun warga tidak melihat Banyu sebagai penebus. Mereka melihatnya sebagai tumbal. Dan itulah kesalahan manusia. Mereka selalu memilih kambing hitam daripada mengakui dosa sendiri. Ki Jalu bangkit dari tanah. Mata penuh kebencian dan kehilangan. Ia mengangkat parang dan menjerit. Ambil anak itu. Jangan biarkan Mira menyentuhnya. Laras menjerit. Jangan sentuh dia. Tapi suara malam lebih keras. Air bergerak, sungai membesar, arus terbelah. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Air membentuk dinding di depan Banyu. Dinding bergerak seperti makhluk hidup, melindungi anak itu, menghalangi bambu runcing, batu, jala. Semua memantul seperti melawan angin badai. Banyu berdiri tegak di belakang dinding air, menatap warga tanpa amarah. Jangan sakiti mereka, katanya. Mira menatap Banyu lama. Kau berbeda. Kau tidak memilih luka, tapi kau kelahiran luka itu, katanya lembut. Raka menunduk. Dan luka harus dibayar.
Tidak, Laras menjerit maju. Kalau ada yang harus dibayar, biar aku. Kiwiryo tertegun. Laras, jangan. Mirah memandang Laras. Mata arwah itu bergetar. Seperti ia mengenali wajah itu. Wajah yang mirip Saraswati. Putri Saraswati, gumam Mirah. Laras mengangguk, walau seluruh tubuhnya gemetar. Ambil aku, jangan Banyu. Warga terdiam, Mirah terdiam, bahkan sungai terdiam. Lalu Banyu berkata, tidak. Semua menoleh padanya. Jembatannya bukan Mbak, jembatannya aku. Dan tepat pada saat itulah air curug kembali mengaum, tanda bahwa seorang penerus telah dipilih. Mirah melayang lebih dekat. Air di sekelilingnya berputar perlahan seperti kabut tipis. Ia memandang Banyu dan berkata dengan suara pecah yang menggetarkan semua yang mendengarnya. Air memanggilmu. Kau lahir dari doa yang berakhir menjadi sumpah. Laras tercekik oleh tangis. Tidak, tolong, jangan ambil adikku. Suaranya hampir hilang. Mirah menutup mata. Dia bukan adikmu. Dia adalah separuh dari jiwa kami. Ibumu meminta kepada ibu penjaga curug untuk meredam akan semua ini. Kini yang meredam sudah kembali dan menyatu dengan kami. Laras tak mampu berdiri. Ia terduduk, tangan menutup mulutnya sendiri. Aku? Bu Saraswati? Tolong selamatkan adik Banyu. Mirah membuka mata. Dua cekungan gelap seperti kolam tanpa dasar. Kiwiryo memejamkan mata dalam kepedihan. Saraswati, bisiknya. Apa pengorbananmu untuk desa ini akan sia-sia? Kiwiryo menghentakkan parang ke tanah. Tidak, bentaknya. Semua ini tipu daya arwah. Mirah mengacaukan kepala kita. Ia maju satu langkah lagi. Kutukan hanya bisa berhenti kalau anak itu ditumbalkan, bukan hanya dikembalikan ke asalnya. Laras berdiri dan menjerit. Kalian buta? Kalianlah yang membuat keadaan ini sejak dulu. Namun kata-kata Laras seperti daun yang jatuh dalam badai. Tidak terdengar, tidak penting, tidak dihiraukan. Ketakutan sudah menjadi nyala api. Api itu tidak lagi bisa dipadamkan dengan kata-kata. Raka berjalan maju dari sisi sungai. Ia tidak menyentuh tanah. Ia berjalan di atas air. Setiap langkahnya membuat sungai bergetar seperti permukaan drum besar. Di tangan kanannya, air bergerak membentuk bentuk seperti pedang yang terus-menerus pecah dan menyatu kembali. Dulu, suaranya bergema seperti batu berguling di dasar air. Kalian membunuh kami dengan alasan untuk kemakmuran desa. Dan sekarang, kalian ingin menumbalkan darah kami lagi? Warga berdebar. Tidak, itu bukan darah kalian. Itu bukan anak kalian. Kiwiryo berusaha menyangkal. Namun Mirah menatapnya seperti memandang serpihan kaca pecah. Anak bukan hanya lahir dari rahim, katanya lirih. Anak lahir dari panggilan. Raka menambahkan. Dan panggilan itu telah kalian ubah menjadi kutukan. Tiba-tiba seseorang dari belakang merosot maju. Melangkahi warga lain. Berhenti, semua ini gila. Kita tidak perlu membunuh. Suaranya bergetar. Itu suara Ki Karsa, salah satu tetua yang menjadi penjaga sesajen desa. Ia melangkah ke depan, menghampiri kerumunan, hendak memisahkan mereka. Tolong, jangan sakiti anak itu. Dia tidak salah. Namun baru satu langkah ia ambil, splash. Air dari sungai mengayun seperti cambuk dan menghantam dada Ki Karsa. Tetua itu terpental 5 meter, jatuh menghantam bebatuan dan tidak bangun. Warga serentak menjerit. Ki Karsa, aduh bagaimana ini? Apa dia mati? Tubuh Ki Karsa tidak kering seperti korban lainnya, namun air menggenang di mulut dan hidungnya, seolah ia ditenggelamkan oleh sesuatu yang tidak butuh tangan. Banyu membuka mulut dengan suara yang bukan suara anak kecil, dengan gema air yang dalam dan tua. Kalau kalian terus memaksa, air akan memilih sendiri siapa yang harus mati. Kalimat itu menyebar seperti angin dingin. Warga terpaku. Kiwiryo menelan ludah.
Mirah tersenyum kecil. Senyum duka yang merentang dari dunia manusia ke dunia arwah. Raka menegakkan tubuh. Air menetes dari jari-jarinya seperti tinta hitam. Sungai bergetar, curug mengerang, dan bumi seperti ikut memihak air. Warga serentak menoleh. Laras menggigil. Ki Wiryo menutup wajahnya. Mirah mengangkat kepala seperti mencium bau darah. Raka mengepalkan tangan. Air di sungai naik setinggi pinggang. Tidak ada hujan deras, tidak ada longsor, tidak ada yang seharusnya menyebabkan air meluap. Air naik karena kehendaknya sendiri. Air bergerak, air memilih. Mirah melayang lebih dekat ke tengah kerumunan. Rambutnya basah, kuyup seperti akar yang bangkit dari lumpur. Air! Suaranya pecah seperti pecahan kaca. Air menuntut tebusan. Ki Wiryo maju. Mirah, kau lihat, mereka ketakutan. Mereka menyesal. Sudahlah. Mirah menoleh pelan. Penyesalan tidak mengembalikan darahku, katanya. Raka menyusul. Suaranya lebih berat. Penyesalan tidak mengembalikan nyawaku. Warga menangis. Beberapa memohon, beberapa jatuh sujud tanpa sadar. Ki Jalu mencoba berdiri. Suaranya penuh ketakutan bercampur amarah. Kami sudah bayar. Sudah banyak warga yang mati. Cukup, kata Ki Jalu. Mirah memandangnya lama. Dulu, kalian tidak mau mendengarkan suara lemah kami. Kalian tidak mau mengerti akan kesedihan kami. Kalian tidak mau tahu tentang air yang memerah karena tercampur oleh darah kami. Kalian tidak mengingat kami seolah kami binatang mati, bukan meninggal sebagai manusia. Ki Jalu terdiam. Banyu berdiri di depan Laras dan Ki Wiryo. Dia menatap warga, dan sesuatu berubah dalam tatapan itu. Bukan amarah, bukan dendam, namun kesedihan tua. Air memilih, dan yang dipilih akan hidup, katanya pelan. Raka berdiri di sisi Banyu. Yang menentang air, ia menjentikan jari. Air di sungai berubah menjadi ribuan gelembung. Yang menentang air akan ditelan. Banyu, sudah cukup, Laras memohon. Tapi Banyu memandang kakaknya dengan tatapan paling manusiawi yang pernah ia miliki. Sungai bergemuruh, curug mengeluarkan suara seperti gong raksasa. Mirah mengulurkan tangan. Air di sekeliling Banyu mulai berputar. Raka menunduk hormat. Warga mundur. Beberapa mulai melarikan diri. Laras menjerit sambil mengulurkan tangannya ke Banyu. Jangan tinggalkan aku. Terdengar suara dentuman dari curug. Tidak lagi plung biasa, tapi dum 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 dum. Seperti detak jantung raksasa. Detak jantung. Banyu menatap Laras. Tatapannya seperti anak yang harus pergi jauh, namun tak ingin meninggalkan siapapun. Mbak, suara itu kecil, retak. Laras menunduk, meneteskan air mata. Tidak, aku tidak akan biarkan. Aku tidak akan. Namun kata-katanya hancur saat tanah di bawah mereka bergetar tiba-tiba. Getaran kecil, lalu besar. Lalu seluruh tanah bergerak seperti perut bumi sedang menggeliat. Ki Wiryo mencoba berdiri tegak, tapi lututnya goyah. Apa yang terjadi? Ia bergumam. Mirah mengangkat tangan, memanggil air di sekitar kakinya. Curug bangkit. Dan ketika ia mengucapkannya, retakan muncul di sisi tebing. Air mendadak naik setinggi dada, lalu setinggi bahu. Warga yang tidak sempat lari mulai hanyut. Jeritan menggema, tolong, air naik, kabur. Di tengah kekacauan, Ki Wiryo berteriak kepada Laras, Laras, lari, tinggalkan Banyu. Laras membeku seolah Ki Wiryo baru saja menusuk jantungnya. Apa? Saraswati sudah menulis ini, semua ini. Suara Ki Wiryo pecah. Tidak, Laras menjerit. Ibu tidak menulis untuk merenggut adikku. Ibu tidak akan. Tapi air sudah memilih, Laras, jawab Ki Wiryo. Kalimatnya seperti abu yang jatuh dari langit. Dan kita tidak bisa melawan air. Laras jatuh berlutut, merangkul bayang-bayang Banyu. Tolong kembalikan dia. Namun Laras sedikit mendengar bisikan lemah. Aku tidak pergi untuk hilang. Aku hanya menjadi satu dengan air. Banyu, jangan. Tangisan Laras memecah malam. Ki Wiryo ambruk, menjerit memanggil nama anaknya. Namun Banyu kini berdiri di atas permukaan air. Tidak jatuh, tidak tenggelam.
Ia berdiri seperti penguasa kecil yang dipanggil takdirnya. Di belakangnya, Mirah membuka kedua lengannya, dan Curug mulai membentuk kubah raksasa. Airnya bergulung-gulung mengitari Banyu. Raka membungkuk dalam seperti seorang prajurit memberi hormat. Dan ketika Bayu melangkah ke tengah pusaran, Curug Waringin Nirmala berubah warna dari biru pucat menjadi biru tua, lalu menjadi hitam pekat dan perlahan berkilau seperti mata raksasa yang baru bangun dari tidur panjangnya. Warga yang masih bertahan di pinggir sungai menjerit, "Itu apa? Apa yang bangkit? Lari! Lari!" Beberapa terpleset ke dalam genangan air yang naik perlahan, dan air itu seolah hidup, menarik kaki mereka seperti tangan. Mirah menatap mereka. "Kalian memanggil air dengan ketakutan kalian." Sekarang air menjawab. Dari balik curug, suara besar datang. "Pewaris, datanglah." Suara itu bukan suara Raka, bukan suara Mirah, bukan suara manusia. Itu suara curug, suara air, suara sumpah. Dan Banyu menatap ke atas, ke arah curug yang hitam dan hidup, lalu berkata dengan suara yang bukan suaranya, "Aku datang." Tiba-tiba, seberkas cahaya biru melesat dari tubuh Banyu ke langit. Air di seluruh desa terangkat ke udara seperti benang-benang halus. Rumah-rumah bergetar. Tanah hancur pada beberapa titik, dan di tengah semuanya, Banyu berubah. Ia kini penghubung air, pewaris sumpah, anak dari doa yang ditukar dengan jiwa. Ia kini menjadi anak Curug, dan Curug pun menjawab kebangkitannya. Laras terisak, "Banyu, kembalilah, tolong." Ki Wiryo memegang bahu putrinya. "Laras, dengarkan Bapak." Apa yang harus kudengar? Desa hancur, Banyu hilang. Kita keluarga apa setelah ini? Ki Wiryo menutup mata. Tidak semua hilang. Laras menatap ayahnya dengan kemarahan yang dipenuhi air mata. "Itu bukan hidup. Kau lihat apa yang mereka lakukan pada dia." Laras menutup mulut dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. "Banyu." Suaranya sangat kecil. "Banyu, apa yang air lakukan padamu?" Namun Ki Wiryo justru bergetar. Bukan karena takut, tapi karena mengenali sesuatu dalam wajah air itu. Matanya. Ki Wiryo tersengal. Itu mata Saraswati. Dan memang, di balik cahaya biru itu, ada kehangatan mata ibu mereka. Ada kesedihan yang sama. Ada cinta yang sama. Namun semua itu kini dibungkus oleh kekuatan air yang terlalu besar untuk dibendung. Ketika Banyu mengangkat tangan kecilnya, semua air di desa berhenti bergerak, berhenti jatuh, berhenti mengalir, seperti dunia ditunda oleh kehendaknya. Laras merasakan kakinya tidak basah, air seolah menahan diri untuk tidak menyentuhnya. "Banyu," bisik Laras. Namun, makhluk air itu tidak menatapnya. Ia menatap langit, dan langit merespon. Awan bergerak cepat membentuk lingkaran seperti gerbang besar. Badai terkumpul di tengahnya. Angin menari liar. Dan dari tengah langit itu terdengar suara berat. "Pewaris, beri kami nama." Mirah menunduk dalam. Raka bersujud makin rendah. Laras menutup telinga. Makhluk itu mengangkat kedua tangannya ke atas. Air di sekeliling desa naik, membentuk pilar-pilar. Beberapa warga berteriak, memohon, menangis, atau jatuh pingsan. Namun tidak ada darah, tidak ada tubuh terseret. Belum. Yang terjadi justru lebih menyeramkan. Air mulai membentuk bentuk-bentuk wajah. Wajah-wajah lama, wajah leluhur yang mati di sungai, wajah-wajah orang yang dulu tenggelam, wajah Mirah saat masih hidup, wajah Raka saat masih manusia, wajah Saraswati, bahkan wajah anak-anak kecil yang tidak pernah dikenal Laras. Wajah-wajah itu berputar, berbisik dari balik air. "Kami di sini, kami menunggu, kami ingin pulang, kami ingin membalas, kami ingin tenang." Laras menjerit, "Apa yang kalian inginkan? Kalian mau apa?" Wajah-wajah itu menjawab bersama-sama, "Pulang." Itu saja. Namun kata itu terasa seperti belati yang menusuk tanah. Wajah-wajah itu memancarkan cahaya lunak, seolah memohon, seolah meminta dibebaskan, seolah meminta diberi nama. Ada yang berbisik, "Ulangkan sumpah." Ada yang memohon, "Kembalikan kami." Ada yang marah, "Bayar darah kami." Ada yang bersedih, "Jangan biarkan kami mengembara."
Suara-suara itu membuat malam seperti dihuni ribuan jiwa yang berjalan berdampingan dengan manusia. Ki Wiro berlari ke arah balai desa, berharap bisa membunyikan kentongan sebagai alarm. Namun sebelum ia sempat memukul benda itu, air menyambar dari bawah. Secepat kain disobek, menariknya ke tanah. Ki Wiro menjerit, meraih apapun yang bisa disentuh. Namun tanah sudah licin oleh air. "Tolong!" Warga menoleh. Namun sebelum siapapun bergerak, Ki Wiro ditarik ke dalam tanah becek, lenyap dalam sekejap. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, hanya tanah yang bergetar sebentar, lalu diam. Para warga menutup telinga untuk menghentikan suara itu. Tapi suara itu masuk melewati kulit, melewati tulang, melewati nalar. Kemudian tangisan anak kecil terdengar. 3 anak kecil berdiri di tengah halaman rumah yang setengah tenggelam. Mereka memanggil nama bapak mereka. "Bapak, Bapak, tolong kami." Ayah mereka, seorang lelaki parubaya bernama Suyat, berlari ke arahnya. Namun air mulai naik lagi. Naik tanpa arah, tanpa akhir, hanya satu tujuan: menelan Suyat, mengangkat anak pertamanya, menggenggam tangan anak keduanya, meraih baju anak ketiga. Namun arus menyeret mereka, menarik satu, lalu kedua, lalu ketiga. Suyat menjerit, "Jangan ambil mereka, ambil aku saja, aku yang salah, aku." Namun air tidak mendengarkan, karena yang dipilih bukan berdasarkan siapa yang bersalah hari ini, tapi siapa yang membawa noda darah masa lalu. Air menarik 3 anak itu masuk ke bawah permukaan, memutarnya dalam pusaran kecil, lalu melepas tubuh-tubuh kecil itu perlahan ke permukaan. Mereka tidak bernafas. Desa menjerit bersama-sama. Air menagih. Ki Wiro memegangi kepalanya. Sungguh, ini bukan dendam, ini pemusnahan massal. Laras berlutut, menutup telinga, menutup mata. Namun suara itu masuk juga. Suara makhluk itu berkata, "Ria, Ria, Ria." Itu bukan bahasa manusia. Namun Mirah memahami. Itu bahasa sungai lama, bahasa air yang pernah digunakan ruh-ruh di masa awal desa. Setiap kali air menelan seseorang, cahaya di curug semakin terang. Raka berdiri di samping pusaran. Tubuhnya semakin memudar, menjadi siluet dalam cahaya biru. Mirah berdiri di sisi lain. Tubuhnya juga semakin hening, seperti sedang menuju bentuk aslinya. Roh air yang tidak lagi perlu berpura-pura menyerupai manusia. Mereka berdua menatap Banyu, namun tidak dengan rasa menguasai. Mereka menatap seperti guru menatap murid yang akhirnya memakai warisan takdirnya, seperti ibu dan ayah menatap anak yang akhirnya menjadi bagian dari dunia mereka. "Anakku," bisik Mirah, "kau sekarang melihat dengan mata air." Raka menambahkan, "Dan air tidak pernah bohong." Laras menangis, "Kamu masih di situ. Kamu masih Banyu, tolong hentikan." Dan dalam satu momen yang membuat malam berhenti bernafas, makhluk itu turun perlahan. Jari-jari air menyentuh pipi Laras. Sentuhan itu dingin, tapi tidak menusuk, lembut, seperti aliran sungai kecil. Laras menggenggam tangan air itu dengan kedua tangannya, seolah memegang tangan adiknya sendiri. "Banyu, Mbak di sini." Namun kilatan cahaya biru tiba-tiba memadamkan kelembutan itu. Tangan air itu berubah menjadi bentuk kaku, tidak lagi lembut, seperti air ingat kembali tugasnya. Air melepaskan Laras, dan suara dalam bahasa sungai kembali keluar. Namun kali ini jelas, "Maaf, Mbak." Laras jatuh berlutut, tidak kuat lagi menahan isak. Mirah menatapnya dengan sedih. "Itu yang tersisa dari adikmu." Air meninggi dan berada tepat di depan Ki Jalu, kepala keluarga keturunan pelopor penumbalan Mirah dan Raka. Ki Jalu memutar tubuh, mencoba lari, tapi air menutup jalannya, membentuk dinding. Ia menjerit hingga suaranya pecah. "Ampun, ampuni aku, ampuni anak-anakku, ampuni keluargaku." Namun Banyu mengangkat tangan. Air menjawab, dan Ki Jalu lenyap. Tidak ada bekas, tidak ada suara, seperti nama yang dihapus dari sejarah. Dan setelah itu, gelombang menyapu semua yang tersisa dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Dan desa tidak lagi terlihat. Laras dan Ki Wiro hampir terseret.
namun tanah di bawah mereka terangkat oleh akar pohon besar, membentuk gundukan kecil seperti pulau sementara. Laras memeluk batang pohon itu. Banyu, Banyu, berhenti, kau sudah melakukannya, berhenti. Makhluk air itu menoleh, namun bukan dengan mata anak, dengan mata air, seperti mata sungai yang melihat manusia sebagai garis kecil di permukaan. Mirah melayang di sampingnya. Anakku, cukup. Raka mengangguk. Air sudah kembali, kau tidak perlu menghancurkan lebih jauh. Banyu mengangkat kedua tangannya ke langit, memanggil semua air di bumi. Hujan turun seperti benang-benang kaca. Curug mengeluarkan suara seperti gong raksasa. Sungai seolah memanjang, mengembang, melebar, dan seluruh dasar desa mulai ambruk, menjadi cekungan, menjadi mangkuk, menjadi danau. Dan pada saat itu Laras tahu, desa Waringin Nirmala sudah tidak ada lagi. Ia hilang, ia berubah menjadi kenangan, menjadi makam, menjadi legenda. Dan pada saat terakhir sebelum air menutup semuanya, makhluk yang menyerupai Banyu mengucapkan kalimat yang membuat langit diam. Aku pulang. Laras tersungkur di tanah basah yang kini menjadi tepi danau. Ia memandang hamparan air yang mengkilap di depan matanya, luas dan dingin, menelan rumah-rumah, menelan kenangan, menelan suara-suara terakhir manusia. Di tempat yang dulu adalah jalan kecil menuju rumahnya, kini hanyalah permukaan air hitam dengan sedikit refleksi cahaya, seperti kaca yang menyimpan rahasia. Hujan berhenti tiba-tiba, langit bersih, danau tenang, tidak ada pusaran, tidak ada gemuruh, tidak ada cairan biru, hanya danau yang luas dan sunyi. Ki Wiryo memandang langit yang cerah itu. Air telah menuntaskan sumpahnya, katanya. Namun Laras tidak mendengar. Ia menatap ke air dengan tatapan kosong. Kalau begitu, suara Laras sangat pelan. Kalau Banyu sudah menuntaskan semuanya, ia memejamkan mata. Aku akan menyusulnya. Mirah menatap Laras, tapi tidak menghentikan. Raka pun tidak bicara, karena ini bukan lagi urusan air, ini urusan hati. Ki Wiryo menjerit panik. Laras, jangan! Ki Wiryo meraih bahunya, namun tangan itu menembus semacam batas tak kasat mata. Air seakan membuat jarak antara Laras dan dunia. Jangan tinggalkan Bapak. Jangan tinggalkan aku sendirian. Nadanya bukan lagi suara orang tua, melainkan suara anak kecil yang tersesat. Tapi Laras hanya membalas, Pak, aku sudah kehilangan kakiku di tanah ini. Aku sudah tidak punya dunia selain dia. Ki Wiryo meneteskan air mata. Banyu sudah pergi, nak. Tidak. Laras menggeleng perlahan. Tidak, dia berada di sini, di air, di tempat yang selalu memanggilnya. Suaranya hancur namun tegas. Aku harus pergi ke arah suara itu. Langit tiba-tiba cerah, seolah membuka tirai bagi tragedi yang akan datang. Danau itu memantulkan cahaya bintang pertama yang muncul, membuat permukaannya seperti lembar kaca yang menyimpan rahasia masa lalu. Bunyi katak dari rawa jauh terdengar sendirian, bunyi yang biasanya tak berarti. Namun malam itu, bunyi itu terasa seperti ratapan bagi jiwa yang bersiap pergi. Laras melangkah, satu langkah. Kakinya mengangkat sedikit di permukaan air. Air menyentuh kulitnya yang seperti tangan dingin, tapi lembut. Ia tidak tenggelam langsung. Air menahan, mengelus, seolah air berkata, aku memang menunggumu. Ki Wiryo menjerit, Laras, jangan! Suara itu memantul di langit, lalu tenggelam seperti batu kecil yang dilempar. Namun Laras tidak berhenti. Langkah kedua, betisnya masuk, air memeluknya. Langkah ketiga, dingin menjalari tulangnya. Tapi di balik dingin itu, ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang ia kenali. Sesuatu yang terasa seperti tangan kecil yang dulu menarik ujung bajunya sambil berkata, Kak, lihat ini. Sesuatu yang terasa seperti Banyu. Laras menutup mata. Banyu, aku datang. Laras, Mira berbisik lembut, seperti suara ibu yang memanggil putrinya. Laras tidak berhenti melangkah. Jangan larang aku. Mira tidak tersenyum, tidak juga menolak. Ia hanya mendekat, wajahnya teduh. Kau ingin kembali pada adikmu? Katanya lirih. Mata Mira redup, seperti digenangi rembulan. Tapi kau bukan berasal dari air. Tubuhmu berasal dari tanah.
darahmu adalah udara, suaramu adalah manusia. Laras menggeleng. Kalau adikku memilih air, maka aku akan memilih air juga. Air bukan rumahmu, jawab Mira. Banyu adalah rumahku, tegas Laras. Mira memejamkan mata. Saat membukanya lagi, ada sesuatu di sana, bukan kemarahan, bukan pertentangan, tapi kesedihan seorang ibu yang tahu apa yang akan terjadi pada anak lain. Kalau begitu, katanya, masuklah dengan keyakinan penuh. Air tidak menelan orang yang ragu, tapi air tidak mengembalikan apa yang sudah ia terima. Laras menggigit bibir. Aku tidak ingin kembali. Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk Ki Wiryo dari belakang. Pria itu tersungkur. Kedua tangannya menggenggam tanah lembek. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri. Suara Ki Wiryo patah. Laras berbalik sekilas, menatap ayahnya. Air mata turun tanpa bisa ia tahan. Pak, Banyu sendirian, dia ketakutan. Dia berada di dunia yang tidak ada satupun dari kita mengerti. Aku tidak bisa membiarkan adikku menghadapi tempat itu sendirian. Ki Wiryo mengguncang kepala, memukul tanah dengan tinju. Tapi kau anakku, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau kau pergi, aku hampa. Laras hampir runtuh mendengarnya. Namun ia memandang danau itu. Dan danau itu memandang balik, seolah membisikkan sesuatu. Laras menggenggam udara, seperti menggenggam tangan Banyu yang tidak terlihat. Maaf Pak, maaf. Dalam hatinya, ia berkata, aku tidak memilih. Aku hanya mengikuti suara yang tidak pernah berhenti memanggilku. Raka mengatakan, kau tahu konsekuensinya. Kau akan menjadi bagian dari air. Nama dan tubuhmu akan larut. Laras akan tinggal hanya sebagai kemah. Laras tersenyum tipis, senyum yang mirip luka. Kalau itu harga untuk bersama Banyu, aku terima. Wirah menatap Laras lama, sangat lama. Akhirnya ia mengangguk. Kalau begitu, katanya perlahan, air tidak akan melawanmu. Laras menarik nafas panjang, lalu melepaskannya. Dan ia melangkah lagi, langkah keempat, kelima. Air naik ke pinggang. Dingin itu kini menusuk sampai pembuluh darah. Namun di bawah dingin itu ada panggilan kecil yang ia kenali. Suara yang dulu memanggilnya saat tersesat di pasar. Suara yang menyebut namanya saat malam hari. Mbak, Laras menutup mata. Aku dengar, Banyu, aku dengar adikku. Tangannya mengangkat rok basahnya saat ia berjalan lebih jauh. Laras! Ki Wiryo menjerit. Namun suara itu terdorong angin, tidak sampai sepenuhnya ke telinga putrinya. Dan kira-kira pada langkah ke-6, air memeluknya hingga dada. Langkah ke-7, air memeluknya hingga leher. Langkah ke-8, air mulai terasa seperti lengan yang merangkul dari bawah. Langkah ke-9, ia tidak lagi menyentuh tanah, ia melayang. Air mengangkatnya, menerima tanpa bertanya. Sebelum ia tenggelam, ia menatap sekali lagi ke arah ayahnya. Pandangan terakhir yang ia berikan pada dunia. Ki Wiryo mengulurkan tangan, memanggil, berteriak. Namun suaranya kini terdengar seperti suara seseorang yang memanggil bayangannya sendiri. Laras! Laras tersenyum. Bapak, aku tidak hilang. Itu kebohongan atau harapan, atau mungkin keduanya. Kemudian air menutup kepalanya. Sunyi, sunyi yang penuh bisikan, sunyi yang tidak lagi mengizinkan cahaya dunia nyata masuk. Namun di dalam sunyi itu ada suara yang ia cari, suara kecil, suara yang ia kenali sejak lahir. Mbak, Laras menitikan air mata, tangannya terulur. Banyu, dan ia menyelam menuju sumber suara itu, menuju kedalaman yang tidak hanya berisi air. Begitu air menutup kepala Laras sepenuhnya, dunia berubah, gelap tapi tidak pekat, sunyi tapi penuh gema lembut, dingin tapi mengalir dalam bentuk sentuhan, bukan rasa sakit. Air di kedalaman danau itu bukan air biasa. Ia bukan cairan bening yang membasuh kulit dan hilang begitu saja. Ia adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengingat, sesuatu yang lama menunggu. Saat Laras masuk, air bergerak seperti tirai panjang yang hendak mengusap wajah seorang anak. Tidak ada tekanan, tidak ada sulit bernafas, hanya keheningan yang lembut. Ini bukan mati, Laras menyadari.
Ini seperti pulang ke tempat yang tidak pernah ku kenal, tapi merindukanku. Tubuhnya melayang, ringan seperti bulu. Namun hatinya berat seperti batu yang penuh nama-nama. Laras membuka mata dan ia melihatnya. Bukan cahaya, bukan gerakan, tapi ingatan. Ingatan yang mengapung seperti serpihan kaca di dalam air. Ia melihat dirinya kecil, bermain dengan bayangan pohon di halaman rumah. Ia melihat Ki Wiryo muda, tertawa sambil menggendong bayi. Bukan Banyu, tetapi dirinya. Ia melihat ibunya, Saraswati, duduk menulis sesuatu di buku lusuh, menatap sungai yang seakan membalas tatapannya. Semua itu muncul seperti siluet dari masa lalu, bukan utuh, namun jelas. Air mengingat, gumam Laras. Suara Saraswati terdengar lembut, seperti gema dari arah yang tidak diketahui. Air tidak melupakan anak-anak yang pernah ia sentuh. Laras tersentak. Matanya mencari sumber suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya arus pelan yang menyapu tubuhnya seperti rambut seorang ibu. Kemudian ingatan lain muncul. Ia melihat bayi kecil dengan mata biru aneh, Banyu. Ia melihat dirinya menyusui Banyu dengan susu botol. Ia melihat malam ketika Banyu demam dan air di ember bergerak sendiri seperti tangan yang gelisah. Ia melihat Banyu memanggilnya. "Mbak, Mbak." Laras tersenyum. Air matanya melebur di dalam air besar itu. "Banyu." Laras melihat sesuatu. Bayangan rumah-rumah desa yang jatuh, melayang, terbalik, seperti miniatur yang ditenggelamkan anak-anak ke dalam bak mandi. Rumah Pak Wena, warung kecil Bu Siti, kandang kambing Pak Darto, semua hancur, terendam dan berayun dalam air. Namun yang paling membuat nafas Laras tercekat adalah melihat rumahnya sendiri, retak, miring, sebagian atapnya terlepas, namun tetap terlihat seperti rumah yang dulu dipenuhi tawa Banyu. Pintu itu masih tergantung, tirai itu masih melambai-lambai, raut kehangatan masa lalu masih tersisa samar. Laras menekan bibir, menahan isak. "Banyu," bisiknya, dan air menggigil halus seperti menjawab. Terus ia melayang turun, lebih dalam lagi, di antara reruntuhan desa yang kini menjadi bubur kenangan. Di salah satu dinding rumahnya yang terbelah, ia melihat bayangan samar kecil melintas, cepat, secepat kilat. Ia langsung mengenal bentuk itu, bayangan kecil, gerakan yang ringan. Banyu. Laras menggapai ke arah itu. Namun tubuhnya tidak bisa mengejar cepat. Air menahan, air menjaga, air mengizinkan. Tetapi perlahan, air bukan jalan pintas. Air adalah pengadilan. Semakin ke dalam, bisikan-bisikan mulai terdengar. Bukan dari satu suara, tapi dari banyak suara. Suara perempuan-perempuan, suara laki-laki, suara anak-anak, suara Mira, suara Raka, suara orang-orang yang mati di air itu, yang darahnya dulu menodai curug, yang tubuhnya dulu dijatuhkan oleh manusia-manusia yang takut pada hal yang tak mereka pahami. Bisikannya seperti ribuan doa yang tenggelam bersama tubuh mereka. "Bantu aku, anakku, aku ingin pulang. Mereka bohong, tebuskan aku, tolong." Bisikan itu masuk ke telinga Laras dan tak bisa keluar lagi, menjadi bagian dari denyut nadinya, menjadi bekas cap kecil pada roh yang mulai memudar. Laras menutup telinga, namun bisikan itu ada dalam tulangnya. "Tolong, Banyu." Laras memanggil, mencoba menembus bisikan-bisikan itu. "Di mana kau?" Dan sebuah sinar tipis, biru pucat, muncul di kejauhan, di dasar terdalam danau. Sebuah titik kecil di kegelapan, kecil tapi hidup. Laras mencoba berenang ke arah cahaya itu, namun air mulai berubah. Air mengitari tubuhnya seperti akar-akar halus, merambat, menggenggam. Dan di antara air yang memeluk itu, muncul bayangan-bayangan manusia, wajah-wajah pucat, mata gelap, tanpa bibir, hanya sebuah garis kosong seperti bekas luka lama. Mereka menatap Laras satu demi satu. Beberapa tampak marah, beberapa tampak kosong, beberapa tampak menangis. Namun satu hal pasti, mereka semua merindukan keadilan yang tidak pernah datang. Mereka adalah korban-korban lama, korban amarah air, korban keserakahan manusia, korban sumpah. Laras tercekat. Maafkan aku tidak tahu." Salah satu wajah mendekat. Perempuan muda dengan rambut terurai,
kulit biru pucat, impian yang hancur tergambar dari sorot matanya. "Apa yang kau cari, manusia?" "Aku mencari adikku," jawab Laras. Suara bergetarnya menyentuh air. "Adikmu bukan lagi milikmu," bisik wajah itu. Air menagih dan dia menjawab, "Aku tahu." Laras menggigit bibirnya sampai berdarah. "Tapi aku ingin menemaninya." "Kau ingin mati?" Suara yang lain bertanya. "Aku ingin bersamanya." Ratusan mata itu menatapnya. Beberapa memancarkan iba, sesuatu yang sudah lama tidak mereka rasakan. Beberapa mengerutkan kening, seperti bertanya mengapa manusia ingin masuk ke dalam penderitaan yang sudah mereka tempati. Lalu tiba-tiba semua wajah itu mundur, tersedot oleh sesuatu di bawah sana. Air menjadi hangat sesaat. Laras berada di sebuah lembah bawah air, tempat yang tidak mungkin ada di dunia manusia. Tebing-tebing besar berdiri di sekelilingnya, penuh lumut hitam dan goresan seperti tulisan purba. Air tidak bergerak di sini, menggantung, diam. Di tengah lembah itu, ada sesuatu yang membuat darah Laras membeku. Sebuah lingkaran batu, dan di tengahnya sebuah cekungan besar yang berisi air yang lebih gelap dari malam. Air itu tidak memantulkan wajahnya, seperti mata yang menolak menatap balik. "Selamat datang." Suara itu muncul tanpa arah, dalam, tua, berat. Laras menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. "Siapa kau?" Ada suara yang berasal dari tempat yang bergetar. Air di cekungan bergolak sedikit. "Aku bukan siapa-siapa." Suara itu menjawab, "Aku adalah tempat di mana mereka mengucapkan doa dan sumpahnya." Laras gemetar. "Kau, curug?" Air mengalir lambat, membentuk bayangan wajah, bukan manusia, bukan binatang, melainkan sesuatu di antara retakan batu, arus darah, dan mata yang menelan cahaya. "Aku adalah air yang dipaksa mengingat." Laras menelan ludah. "Di mana Banyu?" Air itu diam lama, sangat lama. Ketika akhirnya menjawab, suaranya lebih berat. "Di tempat yang tidak bisa kau jamah, kecuali kau menyerahkan dirimu." Laras tertawa kecil. Suara itu patah. "Bukankah itu yang sudah kulakukan?" Air di cekungan bergetar. "Belum." "Lalu apa lagi yang kau minta?" Laras bertanya dengan sisa-sisa keberanian. Bayangan di air makin pelan, makin dalam. "Pilihan." "Pilihan apa?" "Antara adikmu atau duniamu." Kalimat itu jatuh seperti batu. Laras terdiam. "Jelaskan." Air bergetar perlahan di cekungan. "Banyu bukan lagi anak. Ia telah menjadi sumpah dari doa. Jika ia kau tarik kembali sepenuhnya ke air, air akan berhenti, menuntaskan amarah dan kutukan." Laras menahan nafas. "Dan jika aku tidak menariknya?" "Ia akan terlempar kembali ke dunia manusia, tapi air akan meminta ganti. Bukan satu, melainkan banyak." Tubuh Laras bergetar. "Ini pemerasan." Bayangan air tidak tersinggung. "Ini keseimbangan." Laras jatuh berlutut, tangannya menekan batu dingin di bawahnya. Ia berbisik, "Kenapa harus adikku?" Air menjawab tanpa emosi. "Karena ada manusia sebelum kau yang berdoa dengan dendam." Nama Mira seolah disebut tanpa suara. Doanya mengikat air, dan setiap doa yang menggunakan dendam akan kembali sebagai sumpah. Laras meremang. "Kau memelihara dendam?" "Tidak," air menjawab. "Aku memelihara janji." Laras mengangkat wajahnya. "Kalau begitu," suaranya bergetar, "ambil saja aku." Air itu diam sangat lama. Kemudian suara itu menjadi lebih dalam, nyaris seperti suara banyak orang sekaligus. "Tubuhmu bisa kuambil, namamu bisa kuhapus, tapi itu tidak cukup." "Jadi jawabanku salah?" Laras tersenyum pahit. "Jawabanmu setengah." "Lalu apa jawaban penuhku?" Air mulai naik dari cekungan, mengelilingi tubuh Laras, tidak menyentuh, hanya dekat. "Bersumpahlah." Laras mengangkat kepala. "Bagaimana caranya?" Air mendekat ke wajahnya. "Putuskan masa depanmu, bukan hanya nyawamu." Laras terdiam. "Jika aku menyatu dengan air, kau tidak akan sepenuhnya mati." Suara itu berkata, "Kau akan tinggal sebagai penjaga, sebagai pengabul sebuah doa." Laras mengernyit. "Untuk siapa?" Air menjawab, "Untuk orang-orang yang berdoa kepada air." Darah Laras membeku. "Maksudmu?" "Suaramu akan memanggil mereka. Mimpi mereka akan dipenuhi air, dan setiap generasi akan mendekat.
Itu lebih kejam daripada mati. Kau ingin aku mengutuk anak cucuku? Air tidak membantah. Doa yang ingin menyelamatkan satu orang seringkali mengorbankan banyak yang belum lahir. Laras menunduk. Air matanya jatuh, lalu tidak terlihat. Ia mengingat Ki Wiryo. Ia mengingat tangis ayahnya. Ia mengingat hidup kecil yang seharusnya bisa ia pilih, jauh dari air, jauh dari sumpah. Tapi bayangan Banyu muncul sendirian. Ketakutan terombang-ambing di antara dunia. Laras menggenggam tangannya. Jika aku bersumpah, suaranya nyaris tidak terdengar. Aku akan bertemu Banyu? Air menjawab tanpa ragu. Bukan hanya bertemu, namun hidup bersamanya. Laras menutup mata, diam. Kemudian berkata pelan tapi tegas, kata-kata yang tidak ditarik kembali oleh siapapun. Kalau begitu, ia mengangkat wajahnya. Aku Laras, anak dari Wiryo dan Saraswati, kakak Banyu. Air bergetar. Menyerahkan diriku pada air. Batu-batu di sekeliling berderak agar adikku tidak tersesat, agar air berhenti menagih darah. Air semakin naik. Aku tidak meminta kembali, aku hanya meminta ia tidak sendirian. Air menyentuh dadanya, dan Laras menyelesaikan sumpahnya. Jika harus ada suara yang memanggil, biarlah suaraku. Jika harus ada pengingat, biarlah aku. Dan jika suatu hari air kembali lapar, nafasnya bergetar, biarlah aku yang pertama menanggungnya. Sunyi yang menahan nafas alam semesta kemudian. Sumpah diterima. Air menyelimuti Laras penuhnya. Tidak ada rasa sakit, hanya hilangnya beban sebagai manusia. Di kejauhan, sebuah cahaya kecil biru menyala. Banyu, aman. Dan Laras larut, tidak mati, tidak hidup, akan tetapi menjadi doa yang disimpan oleh air. Air danau kembali tenang. Tenang yang bukan damai, melainkan tenang seperti makam baru yang tanahnya masih basah. Tidak ada lagi cahaya biru, tidak ada pusaran, tidak ada jeritan dari dalam air. Permukaan danau membeku dalam keheningan yang nyaris tidak wajar, memantulkan langit pagi yang pucat. Ki Wiryo berdiri di tepi danau sejak fajar. Ia tidak tahu berapa lama sudah ia di sana. Kakinya gemetar, bajunya belum kering, matanya bengkak, merah, tapi tidak ada air mata tersisa. Air telah mengambil dua anaknya, yang satu larut menjadi penguasa, yang satu menjadi janji agar semuanya berhenti. Ki Wiryo memandang danau itu seperti seorang ayah menatap pintu rumah yang tidak akan terbuka lagi. Laras, namanya jatuh pelan, tanpa gema. Danau tidak menjawab, namun sesuatu berubah. Ki Wiryo merasakannya, perubahan halus, seperti udara setelah hujan besar berhenti. Tidak ada lagi tekanan di dada, tidak ada lagi rasa dikejar. Air tidak memanggilnya, kutukan berhenti. Di balik kesunyian itu, Ki Wiryo sadar akan satu hal yang membuat nafasnya patah. Laras tidak kembali. Ia berlutut perlahan, lututnya tenggelam di lumpur. Maaf, bisiknya pada tanah. Bapak gagal menjaga kalian. Angin bertiup pelan, menggerakkan permukaan danau sedikit. Bukan ombak, bukan arus, hanya riak kecil. Namun Ki Wiryo tidak tahu bahwa itu bukan reaksi alam. Itu jawaban. Di saat yang sama terdengar suara langkah kaki yang berat, seperti langkah yang menyeret tanah. Langkah kaki itu milik Ki Karsa, salah satu warga yang selamat karena sabetan yang diterimanya dari makhluk air yang mengamuk saat itu. Akan tetapi, sebagian dari tubuhnya menerima luka yang cukup berat. Sambil memegangi dadanya, Ki Karsa mendekati seorang manusia yang dia kenal, sedang tertunduk lemas di atas tanah tepi danau. Ki Wiryo, di mana semua orang? Tanyanya dengan nafas yang tersekat. Ki Wiryo menoleh dan memastikan bahwa yang memanggilnya adalah manusia. Bagaimana kamu bisa selamat, Ki? Tanya Ki Wiryo dengan tatapan kebingungan. Ki Karsa menjelaskan semua kejadian yang sedikit di luar nalar saat dia dihantam oleh makhluk air itu. Ketika aku dihantam ke bumi, mulutku mengeluarkan air yang cukup banyak dan ingatanku mulai pudar. Namun ada seberkas cahaya hangat yang menahan semua luka pada tubuhku, jelas Ki Karsa. Setelah beberapa saat Ki Karsa melihat dengan jelas bahwa ada dua jiwa yang hadir selain semua yang ada di tempat itu.
Ki Karsa mengetahui bahwa yang datang adalah Nyai Saraswati dan Ki Darmo. Tubuh Ki Karsa ditahan oleh cahaya yang keluar dari tubuh Ki Darmo, dan Nyai Saraswati mencoba mengangkat tanah yang dipijaki oleh Laras dan Ki Wiryo agar selamat dari murka makhluk air itu. Entah apa maksud dan tujuannya, hanya saja ada suara yang berpesan kepadaku untuk menjaga Laras dan Ki Wiryo setelah kejadian ini berakhir. "Sekarang di mana Laras?" tanya Ki Karsa. "Kenapa hanya Ki Wiryo yang ada di sini?" Ki Wiryo meluapkan semua kesedihan yang ada di dalam hatinya dan menceritakan semuanya pada Ki Karsa. Dengan tertatih dan tersengal, nafas Ki Wiryo tak henti-hentinya meneteskan air mata. Di saat yang sama, Ki Karsa merasa bersalah karena dia tidak bisa menepati janji kepada suara yang telah membuatnya tetap hidup setelah kejadian mengerikan ini. Hanya 2 orang inilah yang selamat dari kejadian yang menyeramkan ini. Hanya kedua orang inilah yang tersisa dari desa Waringin Nirmala. Pagi menjalar ke langit, menyisakan kesunyian yang begitu sepi, yang sangat dalam. Para warga desa tetangga yang mendengarkan suara dentuman sejak malam hari mulai mendekat ke tempat di mana suara itu berasal. Mereka bergerak pelan, takut, seakan suara langkah mereka bisa membangunkan sesuatu yang sedang tidur. Mereka heran karena sebelumnya di tempat ini bukanlah sebuah danau, tetapi sebuah desa yang memiliki ciri khas yang terlihat dari kejauhan. Pohon waringin besar dan gagah yang merupakan simbol dari desa tersebut kini menghilang dan diganti dengan genangan air yang begitu banyak. Sebuah desa yang berubah menjadi sebuah danau. "Kenapa bisa ada danau di tempat ini?" tanya salah satu warga. "Kemana desa Waringin Nirmala?" tanya warga lainnya. Semua ini menyisahkan sebuah pertanyaan yang tak mampu bisa dijawab dengan akal sehat manusia. Yang ada hanya perasaan bersalah yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Desa Waringin Nirmala dalam semalam telah tenggelam. Ki Karsa mulai membuka pembicaraan dengan semua warga desa tetangga itu. Ia menceritakan sebuah kejadian yang mengerikan ini. Beberapa warga merasa kebingungan, ada yang merasa iba dan ada yang ketakutan akan semua kejadian ini. Lalu Ki Karsa menghampiri Ki Wiryo yang masih tertunduk. "Ki, dia anak yang baik," katanya Ki Karsa tentang Laras. "Dia tidak seharusnya pergi," balas Ki Wiryo. Namun tangisan tidak mengembalikan apapun. Ki Karsa berdiri di sisi Ki Wiryo, memandang danau itu dalam diam. "Kutukan berhenti," kata Ki Karsa lirih. "Tapi sumpah telah diikat. Air mengambil penjaganya," lanjut Ki Karsa. Ki Wiryo menoleh. "Apa itu artinya, Ki?" tanyanya dengan suara hampa. Ki Karsa menatap danau. "Air sekarang punya suara." Ki Wiryo tidak mengerti, dan saat itu ia berharap ia tidak akan pernah mengerti. Dari kerumunan itu, ada seorang tetua yang memimpin warga desa tetangga, menyarankan untuk membantu dan memberikan kebutuhan akan kedua penyintas dari desa Waringin Nirmala ini. "Ki Karsa dan Ki Wiryo, sebaiknya kalian mengikuti kami. Kami akan membantu mengobati luka kalian," ajakan dari tetua itu. "Baik Ki Darya, terima kasih atas bantuannya," jawab Ki Karsa yang telah lama mengenal tetua itu. "Para warga, mari kita bawa kedua orang ini ke dalam rumah saya," ucap Ki Darya. Beberapa pemuda desa tersebut membopong kedua orang yang selamat dari kejadian itu. Mereka merasakan perasaan iba yang begitu mendalam setelah melihat mereka dari dekat. Sesampainya di tempat Ki Darya, mereka berdua direbahkan di tempat tidur yang terbuat dari anyaman bambu itu. Mereka dirawat dengan lembut dan kehati-hatian. Beberapa hari setelah kejadian itu, langit berubah kelabu. Hujan tidak turun, namun udara berat. Danau memantulkan bayangan awan seperti mata setengah tertutup. Seorang anak kecil mendekat ke tepi danau. Anak itu bukan anak Laras, bukan anak Ki Wiryo. Anak itu anak biasa. Ia menunduk, memandangi air, dan tiba-tiba ia berkata, "Ibu, airnya ngomong." Ibunya tersentak. "Apa?" "Tidak nak, jangan macam-macam. Tadi," anak itu menunjuk permukaan air, "seperti ada kakak perempuan ngomong pelan." Ibunya segera menariknya. "Jangan didengarkan."
Namun Ki Wiryo yang mendengar itu, jantungnya berhenti sesaat. Ia mendekat cepat. Apa yang dia katakan? Anak itu ragu, lalu menjawab. Dia bilang, jangan turun ke sini sendirian. Ki Wiryo jatuh terduduk. Itu suara Laras. Ia tahu malam itu tiba. Danau tetap tenang, terlalu tenang. Namun di kedalaman yang tidak bisa dilihat manusia, Laras berdiri, tidak berwujud sepenuhnya, tidak tenggelam sepenuhnya. Tubuhnya berpendar samar, seperti bayangan cahaya di air. Di belakangnya, Banyu bermain di arus kecil, tertawa tanpa suara, aman. Di depan Laras, sumpah berdenyut. Ia merasakan setiap langkah manusia yang mendekat ke danau. Ia merasakan setiap niat yang dibawa air. Ia tidak lagi bisa menyentuh, tidak lagi bisa memeluk. Yang bisa ia lakukan hanya mengingatkan, menjaga, menunggu. Dan setiap kali seseorang berdoa di tepi danau, air akan mendengar. Namun bukan seperti dulu. Air kini menimbang, air kini meminta ganti, karena sumpah tidak pernah gratis. Banyu menjadi penunggu air, dan Laras sebagai penjaganya, menjadi jembatan antara doa dan akibat. Di desa Nirmala, tempat di mana Ki Wiryo dan Ki Karsa memulai hidup barunya, banyak orang mulai memanggil desa itu dengan nama lain, Danau Nirmala, danau doa yang menelan desa Waringin Nirmala. Namun tak ada yang tahu, di kedalaman air itu ada seorang perempuan yang terus berjaga dengan suara pelan yang berbisik pada generasi yang akan datang. Hati-hati dengan doa yang kau minta, karena air tidak pernah lupa. Tamat. Demikianlah Danau Nirmala. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih untuk penulisnya, Bang Manu. Follow juga akun X-nya ya, atau akun Twitter-nya ya. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Semoga terhibur semua.